Halo, perkenalkan, nama saya Raihan Pratama dengan NIM 230401169. Di sini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana dampak sistem UU ITE terhadap pengguna internet, serta saya juga akan menjelaskan apakah terdapat alternatif kebijakan atau pendekatan hukum lain yang dapat menjamin keamanan cyber. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin disclaimer sedikit nih. Semua info dan jawaban yang saya terangkan itu semua tersebar di internet dan ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi jikalau ada kesalahan dalam penjelasan terkait materi yang saya ambil, mohon dimaafkan saja dikarenakan saya juga masih belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, teman-teman, pada materi pertama yang akan saya bahas, yaitu bagaimana sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Nah, dari pertanyaan tersebut, bisa dibilang ini cukup kontroversial ya, karena banyak para ahli yang membahasnya. Sebagai contoh, menurut Bapak Pamudi tahun 2022, rasa takut akan hukum yang dinilai memberatkan dan membuat pengguna internet lebih berhati-hati dan cenderung melakukan sensor terhadap apa yang mereka unggah atau bagikan secara online. Hal ini dapat menciptakan ceiling effect. Nah, apa sih ceiling effect itu? Ceiling effect adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan ketakutan akan masyarakat yang muncul karena ambiguitas hukum atau peraturan perundang-undangan. Biasanya, ceiling effect ini berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Ini dilansir dari Wikipedia. Oke, yang kedua itu dibahas oleh Prasetyo dan Wilujeng pada tahun 2021. Mereka mengatakan UU ITE ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas terkait batasan ekspresi daring yang masih diperbolehkan. Banyak pasal yang dinilai multitafsir sehingga pengguna internet kesulitan memperkirakan postingannya akan dianggap melanggar hukum atau tidak, dan ini berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik atau bisnis. Nah, menurut saya, jika situasi tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan dapat menciptakan efek membungkam atau ceiling effect tadi pada warganet untuk secara bebas mengekspresikan diri secara daring. Ini justru kontraproduktif nih teman-teman dengan kemajuan digital yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dan UU ITE Jilid 2 dianggap memberikan hukuman yang berlebihan dan membatasi kebebasan berpendapat sehingga berpotensi menimbulkan ceiling effect terhadap pengguna internet di Indonesia. Nah, saya ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, itu ada seorang warganet di Lampung mendapat vonis 2 tahun penjara dan denda 500 juta karena mengkritik dan meledek pejabat pemerintah lewat WhatsApp group. Bayangkan aja teman-teman, di WhatsApp group aja kita bisa kena. Di mana WhatsApp group itu paling isinya keluarga kita, teman-teman kita, ya teman-teman tongkrongan lah ya. Mungkin di dalam grup tersebut ada yang tidak senang dengan pendapat kita dan melaporkan kita, sehingga kita bisa seperti beliau, di mana dia mendapatkan vonis 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Hukuman ini dijatuhkan dinilai sangat tidak proporsional, apalagi untuk ucapan melalui medsos tertutup. Yang kedua, itu ada aktivis di Bandung divonis 8 bulan penjara gara-gara komentarnya di Twitter yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Nah, di sini saya heran, yang mana negara kita ini kan negara demokrasi, negara yang sudah pasti menerima kritikan dari masyarakatnya. Tetapi beliau mungkin beliau ini tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Jokowi pada negara kita ini. Mungkin beliau tidak senang dengan Pak Jokowi dan menilai kinerja Pak Jokowi ini sangat buruk sehingga beliau berkata seperti itu di Twitter. Tetapi banyak lembaga pers di sana yang tidak suka dengan beliau dan menuntut beliau divonis 8 bulan penjara. Cuma karena komentarnya di Twitter, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya, karena banyak orang-orang di atas sana, para pejabat, para pemerintah, ya intinya orang-orang luar biasa lah ya. Mungkin mereka itu sangat-sangat alergi dengan kritikan kita. Ups, jadi saya juga tidak boleh, bisa dibilang saya juga harus menjaga bahasa saya lah. Karena kan saya juga takut tiba-tiba ada polisi nanti yang datang ke rumah saya. Next. Nah,
Nomor tiga, ada peneliti LIPI yang bernama Eko Cahyanto ditangkap polisi atas postingan kritik situasi pandemi dan vaksinasi Indonesia. Nah, kasus ini cukup hangat ya, karena kasus ini terjadi pada saat zaman-zamannya COVID-19. Nah, beliau ini dituduh melanggar UU ITE dan dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik dan mengkritik pemerintah. Ya, intinya dari 3 kasus ini bisa saya simpulkan bahwa pemerintah itu sangat 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 anti kritik. Jadi, jikalau teman-teman berani mengkritik pemerintah, sebisa mungkin gunakan bahasa yang sopan dan ya tidak nyaring di telinga mereka lah karena mereka itu baperan. Oke? Nah, kesimpulan saya, kasus-kasus tersebut menjadi presiden buruk dan membuat warganet merasa takut atau ragu untuk mengkritik pemerintah di media sosial. Nilai hukuman berat yang dijatuhkan berpotensi membungkam pendapat dan melemahkan karakter demokrasi publik di ranah online. Jadi, yang namanya demokrasi di negara kita ini masih dipertanyakan ya teman-teman, karena belum pasti ada. Cuma, ya itulah intinya ya. Ya, kita masuk pada pertanyaan kita yang kedua atau materi kita yang kedua, yaitu apakah terdapat alternatif kebijakan atau pendekatan hukuman lain yang dapat menjamin keamanan cyber tanpa harus membawa implikasi yang signifikan terhadap kebebasan berpendapat online? Ada beberapa alternatif kebijakan atau pendekatan hukum yang dapat dipertimbangkan untuk menjamin keamanan cyber tanpa harus membatasi kebebasan berpendapat secara online. Itu sudah saya rangkum menjadi 3 alternatif atau 3 kelompok, di antaranya yaitu pendidikan literasi digital dan kesadaran keamanan cyber. Nah, 2 hal ini sangat penting, guys. Ini poin pertama ya. Poin pertamanya yaitu pendidikan literasi digital dan kesadaran keamanan. Nah, ini nih bisa dilakukan melalui kurikulum sekolah biasanya ya, kampanye publik, bahkan ada pelatihan bagi pengguna internet. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang resiko keamanan cyber ini dan cara melindungi diri, diharapkan pengguna itu dapat menjaga dirinya saat bermain atau saat mengeluarkan pendapatnya secara online atau terjun kepada dunia cyber gitu loh. Ya, intinya turun ke dunia digital gitu. Kalau kita nggak ada ilmu digital, ilmu internet, eee, kejahatan cyber, itu pasti susah, guys. Karena bahasa kasarnya kita jadi gaptek, asal tekan, kena hack. Nah, poin kedua itu, Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi memberikan hak kontrol lebih kepada kita. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Data Diri ini memberikan hak kontrol lebih kepada pengguna atas data diri pribadi mereka. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Jadi, dengan adanya undang-undang perlindungan tadi, bisa dibilang data kita lumayan aman nih. Tapi sebenarnya itu tergantung diri kita lagi ya. Kalau kita ya teledor, kita itu tidak teliti, kita cuek, ya bisa jadi data kebocoran data sensitif itu pasti terjadi. Nah, kita masuk poin ketiga, mekanisme pelaporan konten ilegal ini yang efektif, tidak memihak, dan berbasis bukti. Platform harus memiliki proses yang adil dan transparan. Nah, misal nih sudah terjadi kebocoran data sensitif seperti KTP misalnya. KTP kita bocor nih, dipakai orang buat pinjol, dipakai orang buat judi. Nah, kita harus melaporkan ini. Tetapi kita tidak bisa sembarang lapor, guys. Kita harus searching dulu. Tempat pelaporan konten ilegal ini harus efektif, tidak memihak, dan berbasis bukti. Jadi kadang ada oknum oknum-oknum seperti itu banyak, guys. Kalian kalau sembarang lapor bisa jadi yang awalnya yang bocor cuma KTP, bisa jadi kakak kalian juga bocor nanti karena oknum ini tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatkan kepentingan pribadi. Jadi teman-teman harus searching lagi ya kalau misalnya emang terjadi kebocoran data sensitif. Kalian harus searching lagi mau mengadu kemana, apa yang mau dikadukan, buktinya ada atau enggak. Jadi intinya itu hati-hati aja. Nah, dari 3 hal tadi dapat saya simpulkan, diharapkan keamanan cyber bisa ditingkatkan tanpa harus mengorbankan hak warga negara atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara online. Evaluasi ini berkala sangat efektif. Jadi kebijakan juga penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak yang tidak perlu, teman-teman.
Begitu. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir jugalah video yang saya buat ini tentang materi yang telah saya jelaskan. Sebelum itu, mohon maaf jikalau ada kesalahan saat menyampaikan atau salah kata dalam menyampaikan informasi. Saya juga mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya Rehan Pratama, terima kasih.